Tidak ada hal yang paling buruk dan bau yang paling busuk selain dari perkumpulan manusia-manusia munafik yang tercampur menjadi satu dalam sebuah kelompok yang biasa kita sebut sebagai partai politik. Jika ada seseorang bertanya, sebetulnya apa fungsi dan kegunaan dari partai politik untuk masyarakat? Jawab saja tidak ada, karena partai politik ini sama sekali tidak memiliki kontribusi apapun untuk membangun negeri, apalagi untuk kepentingan rakyat. Karena visi misi dan tujuan mutlak dari partai-partai politik tersebut tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk merancang konspirasi demi mementingkan kelompok dan kesejahteraan anggota mereka masing-masing. Partai-partai politik ini hanya tumbuh dan mekar, lalu menyebarkan wangi-wangian di tengah masyarakat hanya dalam musim 5 tahunan saja, yaitu saat musim pemilu, ketika musim pilkada dan musim sejenisnya. Tapi setelah beberapa musim itu berlalu, maka masyarakat harus waspada, karena partai-partai politik tersebut akan kembali layu terkulai dan mengeluarkan bau busuk beserta racun yang sangat berbahaya. Kemudian bangkai parpol-parpol itu akan berubah menjadi monster yang bersarang di bawah tanah dan hanya terbangun saat mereka merasa kelaparan saja. Kader partai-partai politik yang seharusnya mencerdaskan bangsa dan memberikan contoh sikap perilaku yang baik untuk rakyat dalam sistem tatanan berbangsa dan bernegara, malah mendidik masyarakat tentang cara bagaimana menjadi manusia munafik karena banyak kader dari partai politik yang beratraksi dalam manuver permainan licik dan mempertunjukkan aksi sirkus korupsi tingkat tinggi karena adanya legalitas yang melindungi mereka. Sebenarnya semua partai politik itu hanya menjadi rumah perlindungan bagi para koruptor, dan partai politik banyak dipergunakan sebagai tangga pijakan oleh orang-orang yang rakus jabatan untuk memenuhi hasratnya dalam memperkosa hukum melalui kekuasaan yang telah mereka raih dalam sebuah kompetisi kotor. Mereka sangatlah bebas dan sama sekali tidak pernah takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena mereka merasa memiliki kekebalan hukum dari legalitas yang mereka dapatkan. Legalitas mereka dilegitimasi langsung oleh rakyat jelata yang sangat minim intelektual. Kemudian suara rakyat itu mereka ambil dengan paksa, lalu ditukar dengan beberapa janji manis dan selembar amplop tipis. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang miskin di negeri ini begitu dipelihara. Karena orang miskin dan bodoh itu sangat penting keberadaannya untuk orang-orang kaya, agar orang kaya yang memiliki kepentingan itu bisa dengan mudahnya memperdaya lalu menculik dan mempermainkan suara dari rakyat jelata yang telah mereka rampas. Jadi berhentilah menjadi pendukung fanatik partai-partai politik ataupun orang di dalamnya, karena mereka semua hanyalah beberapa kelompok manusia licik yang mahir menipu dan tersusun dari sederetan manusia-manusia munafik yang pandai membual dan cerdas dalam berbohong. Di sini saya tidak menjelekan atau mendukung partai politik manapun. Saya juga tidak bermaksud untuk menghasut kalian agar membenci partai apapun. Saya hanya menjelaskan tentang pandangan saya dari sisi paling gelap, gelapnya kegelapan partai-partai politik yang sebenarnya. Dan pandangan dari sisi gelap ini saya rangkum dari berbagai sumber yang berasal dari fakta yang sudah terjadi dalam 5 dekade terakhir. Jadi jika ada partai politik yang tersinggung atau tidak setuju dengan penilaian saya ini, maka dapat dipastikan dialah dalang dan pelaku utamanya.